Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Sehat selalu kan? Aku harap kalian tetap sehat selalu ya, dan semoga aja kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, sebelumnya kenalin, aku Ahmad Fadli Al-Ghifari, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan podcast yang berjudul Peran Generasi Muslim dalam Memajukan Peradaban Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan topik utamanya nih teman-teman, yuk kita terlebih dahulu mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan generasi muslim itu dan bagaimana kaitannya dengan kemajuan peradaban Islam. Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk langsung aja kita dengerin penjelasannya di podcast kali ini. Jadi nih teman-teman sekalian, jika kita melihat dari kalimatnya, maka kita dapat mengartikan generasi muslim yaitu sebagai generasi yang diisi oleh para pemuda dan pemudi Islam yang mana segala aktivitas dan kegiatan yang mereka lakukan semuanya diatur di dalam nilai-nilai ajaran agama Islam, yang mana kita ketahui bahwa nilai-nilai ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang sering kita sebut dengan hadis. Nah, dari kedua pedoman itulah teman-teman, kita sebagai generasi muslim wajib untuk menerapkan dan mengajarkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan peradaban Islam yang akan datang. Mengapa? Karena gini teman-teman, aku mau tanya nih, siapa sih yang gak mau menjadi generasi muslim yang bermanfaat, punya tujuan hidup yang jelas, bahagia di dunia, plus bahagia di akhirat? Wah, pasti semua mau kan mendapatkan nikmat seperti itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, perlu bagi kita semua, khususnya kita yang mengemban amanah sebagai generasi muslim di zaman ini, untuk mampu mengamalkan nilai-nilai yang sudah terkandung di dalam Al-Quran sebagai acuan kita nantinya untuk memajukan peradaban Islam di masa mendatang. Karena tanpa kita sadari nih teman-teman sekalian, generasi muslim di zaman sekarang tampaknya sudah bukan seperti generasi muslim di zaman perjuangan Islam dahulu. Mengapa demikian? Karena gini teman-teman, tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa banyak sekali generasi muslim di zaman kita ini, hampir sebagian besar dari mereka sudah mulai menyimpang dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Contohnya nih ya, banyak kita lihat teman-teman kita para generasi muslim yang menjadi korban dari tren-tren luar negeri yang tidak mendidik. Dan kebanyakan tren-tren tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama Islam. Ditambah lagi, generasi muslim di zaman ini sudah teracuni dengan gaya hidup yang hedon, yaitu gaya hidup yang suka foya-foya dan menghabiskan uang hanya untuk hal yang tidak berguna. Padahal kita tahu bahwa pemuda muslim merupakan ujung tombak dari kemajuan suatu bangsa dan agamanya. Jika generasi muslimnya sudah rusak, maka rusaklah negeri tersebut. Dan jangan pernah berharap akan ada kemajuan peradaban Islam di negeri itu. Kalau kita sebagai generasi muslim, hidupnya hanya berfoya-foya, hidup sesuka hati, dan sampai tak ingat mati. Apakah mungkin kemajuan peradaban Islam akan bangkit dengan pemuda seperti itu? Jelas nggak mungkin kan teman-teman? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah masih ada harapan bagi generasi muslim kita saat ini untuk bisa berperan memajukan peradaban Islam? Jawabannya, yap, kita masih punya kesempatan untuk hal itu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tips-tips apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muslim untuk bisa kembali membangun kemajuan peradaban Islam. Nah, tips yang pertama yaitu jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Dalam hal ini sebenarnya aku yakin teman-teman sekalian pasti sudah mengerti mengenai hal ini. Namun yang menjadi pertanyaan, kira-kira kita sebagai generasi muslim sudah menerapkan hal ini dengan semestinya belum ya? Kayaknya masih belum deh. Karena faktanya banyak kita lihat dari teman-teman kita atau diri kita sendiri nih, kurang peduli dengan yang namanya keseriusan dalam belajar. Padahal kita tahu teman-teman, ilmu itu hanya bisa didapat dengan keseriusan, bukan dengan malas-malasan. Kita ambil contoh yang dekat-dekat aja nih. Contohnya ya diri kita sendiri. Teman-teman pernah nggak kuliah online tapi sambil rebahan? Yuk, ngaku aja. Kalian pasti pernah kan? Hehehe. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, rugi nggak kalau kuliah hanya sekadar titip absen dan ikut-ikutan tanpa dibarengi dengan keseriusan kita dalam memahami apa yang dipelajari? Kira-kira teman-teman merasa rugi nggak? Rugilah, masa enggak? Padahal nih ya teman-teman, kalau kita mau melihat kilas balik perjuangan generasi muslim di zaman dahulu, banyak sekali tokoh-tokoh muslim di zaman itu yang sukses berkontribusi dalam memajukan peradaban Islam. Contohnya nih ya,
Teman-teman tahu nggak tokoh pemuda muslim yang bernama Muhammad Al-Fatih? Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh pemuda muslim yang pada masa mudanya sudah mampu menaklukkan kota Konstantinopel pada usia 21 tahun. Dan tak hanya itu teman-teman sekalian, di masa mudanya beliau juga tekun mempelajari segala macam disiplin ilmu, mulai dari Al-Quran, fikih, sejarah, militer, dan lain sebagainya. Dan itu beliau pelajari bukan hanya sebatas teori, namun beliau juga mempelajari praktek dari ilmu-ilmu tersebut. Wah, luar biasa ya tokoh-tokoh pejuang muslim dahulu. Nah, kira-kira kita sudah setekun beliau belum ya dalam belajar? Kalian sendiri yang tahu jawabannya. Oh iya, BTW teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai menuntut ilmu, pasti teman-teman di sini pasti udah gak asing lagi dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu utulubul ilma minal mahdi ilal lakhdi. Artinya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Nah, dari penjelasan hadis di atas, maka kita bisa ambil kesimpulan nih teman-teman, bahwa menuntut ilmu tak ada batas umur. Yang membatasi kita dalam menuntut ilmu hanyalah kematian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jika kita ingin berkontribusi memberikan peran bagi kemajuan peradaban Islam, maka kita memerlukan generasi muslim yang memiliki semangat berjuang untuk terus belajar dan tak patah semangat dalam menuntut ilmu. Nah, walaupun teman-teman sekalian masih berada di dalam situasi pandemi seperti ini, bukan berarti kita berhenti belajar. Justru pada saat seperti ini teman-teman, kita punya lebih banyak waktu untuk mengembangkan ilmu yang kita miliki dengan menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang mungkin hanya bisa kita dapati jika kita berada dalam situasi seperti ini. Jadi, jangan rebahan mulu ya. Terakhir, satu hal yang perlu kita ingat nih teman-teman. Pemuda muslim merupakan tiang bagi kemajuan peradaban Islam. Jika tiangnya saat ini saja sudah rusak, maka kita tinggal hanya menunggu waktu hingga peradaban Islam itu roboh dan hilang jejak keberadaannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jika kita ingin memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban Islam, maka yuk sama-sama kita mulai lakukan perubahan dari hal kecil terlebih dahulu, dimulai dari diri sendiri. Baik teman-teman, mungkin sekian aja tips dari aku mengenai peranan generasi muslim dalam memajukan peradaban Islam. Saya Ahmad Fadli Al-Ghifari mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast ini sampai dengan selesai. Saya akhiri, afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.